Halo guys, balik lagi di channel Animate. Sekarang kita akan ngebahas soal UTBK 2023 subtes kemampuan kuantitatif atau pengetahuan kuantitatif bersama aku, Kak Ari. Nah, ini video part 2 ya. Part satunya bisa kalian cek di deskripsi di bawah ini. Nah, nanti part 2-nya kita akan bahas 4 soal terakhir dari subtes PK ini. Oke, kita lihat yuk. Soal selanjutnya itu soal nomor 11. Ini tentang statistika ya. Tabel berikut katanya nyajiin nilai matematika 3 kelompok siswa. Bisa dilihat kayak gini. Kelompok 1 tuh nilai matematikanya ada yang 1, 4, 7, 8, 10. Dan kelompok 2 kayak gini, kelompok 3 kayak gini. Nah, perlu diartikan ya di sini Z itu sebuah nilai kita belum tahu nih. Nah, katanya gini, 3 kali rata-rata nilai kelompok 3 ditambah 2 kali median nilai kelompok 2 sama dengan 4 kali median gabungan nilai kelompok 1 dan kelompok 2 ditambah 1. Ah, buset. Oke, panjang banget ya deskripsinya. Nah, yang diminta di sini apa sih? Dari ketiga pernyataan ini mana aja yang benar berdasarkan informasi yang udah dikasih. Oke. Nah, sebetulnya dari deskripsi ini tuh ada dua persepsi berbeda sih. Ya, contoh ya, 3 kali rata-rata nilai kelompok 3, 3 kali rata-rata. Misalnya ya, rata-rata kelompok 3 itu adalah X bar 3. Jadi 3 kali X bar 3, kalau ditambah 2 kali median kelompok 2 katanya. Nah, ceritanya ini median kelompok 2. Itu sama kayak 4 kali median gabungan nilai kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, median gabungan kelompok 1 sama kelompok 2. Nilai ini sama ini digabung gitu. Terus katanya ditambah 1. Nah, ditambah 1 ini ambigu sih ya. Karena bisa aja 4 kali median ditambah 1 bisa dalam kurung gini atau si kurungnya kagak ada ya. Nah, tapi udah aku cek sih kalau misalnya dia dalam kurung gini itu nggak ada jawaban yang benar di sini ya. Nah, makanya ya berarti yang diharapkan tuh kayak gini ya. Nah, oke. Nah, kita udah bikin nih persamaan dari kalimat di sini. Sekarang kita cari yuk. Rata-rata kelompok 3 tuh apa? Lihat di sini kelompok 3. Rata-rata itu kan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya itu berarti ada 1 ditambah 6 tambah Z tambah 10. Banyaknya data itu berapa? Tuh 2, 3, 4, dan 4 ya. Nah, ini rata-ratanya tambah 2 kali median kelompok 2. Median itu nilai tengah data yang udah diurutin dari yang kecil sampai yang gede ya. Nah, kelompok 2 kayak gini. Ini kebetulan udah diurutin nih datanya nih. Jadi mediannya langsung aja nih, nilai tengah. Nilai tengahnya tuh yang ini, 7. Jadi 2 kali 7 sama dengan 4 kali median data gabungan ya. Kelompok 1 sama kelompok 2. Kalau kita lihat, data gabungannya itu kan kalau kita gabung data ini sama data ini tuh ntar jadi gini kan. Kita urutin ya. Jadi kelompok 1 kalau digabung sama kelompok 2 nilainya tuh jadi 1, 4, 5, 6, 7-nya ada 3, terus 8, terus 10. Gitu, oke? Nah, ini berhubung ada berapa nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, maka datanya tuh mediannya ada di tengah-tengah sini. Bener gak? Nih, mediannya 7 tuh. Oke? Jadi ini median gabungan datanya itu adalah 7 ditambah 1. Nah, sekarang kita sederhanain. Ini kita kumpulin aja deh 3/4 ini ya. Nah, 1 tambah 6 kan 7 tambah 10 jadi 17. Simpan Z-nya. Ini 2 kali 7 jadi 14. Ini 14 tambah 14. 4 kali 7 28. 28 tambah 1 jadi 29. Ini ya. Nah, sekarang kita pindah ruasin ini. Buat nyari tahu si Z berapa. Jadi kita punya 3/4, 17 tambah Z sama dengan 29 dikurangi 14 itu jadinya 15. Gitu kan ya. Nah, sekarang 3/4 ini kita pindahin sini ya. Jadi kita punya 17 plus Z. 4 di sini di bawah. Ketika kita pindahin sini dia jadi di atas gitu kan. Ini kali 15 ini ya. 3-nya di atas, ini pindah sini dia jadi di bawah. Kayak gini lah ya. Nah, kok jadi 5? 3 nih, 3. Nah, jadi 4/3 kali 15. Jadi kayak gitu. Oke, nah, sekarang kita sederhanain. Ini kan 15 bisa bagi 3 nih. 15 bagi 3 jadinya 5. 5 kali 4 jadinya 20. Oke, jadi kita punya Z-nya adalah 20 kurangi 17. Which is hasilnya adalah 3. Dapat. Z-nya itu 3 ya. Nah,
Sekarang kita cek ya. Nih, pernyataan 1 katanya Z-nya itu -4. Ini salah ya. Maka ini salah. Kita cek rata-rata nilai kelompok 3 kurang dari Z. Nah, rata-rata nilai kelompok 3. Kelompok 3 tuh dia datanya apa aja? Data kelompok 3 itu tadi kita udah dapat Z-nya 3 ya. Berarti kita punya 1, 3, 6, 10. Kalau kita rata-ratain semuanya, berarti rata-rata kelompok 3 itu jadi 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10. Dibagi sama banyaknya data, ada 4 ya. Nah, 3 tambah 1 4 tambah 6 10 tambah 10 jadi 20. 20 bagi 4 jadinya 5. Oke, jadi nilainya 5. Nah, dia ini kurang dari si Z nggak? Z-nya itu 3 ya. Ini justru lebih nih, bukan kurang. Jadi ini lebih daripada si Z ya. Maka ini salah. Kita cek sekarang pernyataan nomor 3. Median gabungan data kelompok 1 dan 3 adalah Z gitu ya. Coba kita gabung nih, kelompok 1 ditambah kelompok 3. Datanya digabung terus kita urutin dari yang kecil sampai yang gede. Kelompok 3 itu kan Z-nya ini 3 ya tadi. Nah, coba kita urutin jadi 1, terus 3, terus 4, terus 6, 7, 8 ya. Terus 10-nya ada 2. Oke, nah ini median itu nilai tengahnya ya. Kita lihat ini datanya data ada berapa banyak tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia ada di tengah-tengah, which is yang ini. Nah, jadi median data 1 gabung sama 3 itu nilainya adalah 6 katanya. Nah, di sini bilang katanya Z. Padahal si Z itu 3 ya. Z itu 3. Dia nggak sama nih. Gitu. Jadi pernyataan 3 juga salah. Nah, artinya apa nih? Nggak ada satupun yang benar. Jadi jawabannya ada di opsi yang A. Oke, lanjut ya. Nah, fungsi f didefinisikan sebagai kayak gini nih. Fx sama dengan akar 2 kurang AX tambah 5. Dengan F7 sama dengan 7. Kayak kita punya nilai koefisien A di sini yang belum kita ketahui. Ini problem nih. Nah, katanya gini, manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, oke. Kita cek pernyataan pertama dulu. Bener gak sih si A-nya lebih dari 1? Ini dapat dari mana nih kalau mau cari tahu ini? Perhatikan di informasi, dia tuh katanya F7 sama dengan 7. Nah, F7 itu artinya apa? Nilai fungsi F di titik 7, alias ketika X-nya 7. Yaudah, kita masukin aja. Berarti F7 itu ganti X-nya jadi 7. Kita punya akar 2 dikurangi A, X-nya ganti jadi 7, plus 5. Nah, katanya nilai ini semua tuh sama dengan 7. Oke, nah sekarang buat nyari tahu A-nya berapa, ya wes, pindah ruasin aja nih. 5-nya pindah ruasin jadi berapa? Jadinya 7 kurangi 5. Ya, alias sama dengan 2. Nah, akar 2 dikurangi 7A sama dengan 2. Mau nyari tahu A-nya gimana? Nah, ini si akarnya coba kita ilangin dulu. Cara menghilangkan akar, tanda kutip ya, menghilangkan di sini, itu dengan mengkuadratkan kedua ruas ya. Kan akar kalau dikuadratkan dia jadi hilang gitu lah ya. Nah, jadi kita punya 2 kurang 7A sama dengan 2-nya dipangkatin 2. Kayak gitu. Jadinya 4. Nah, berarti kita punya negatif 7A sama dengan 2-nya pindah ruasin, jadi 4 kurang 2. Negatif 7A sama dengan 2, kita punya A-nya adalah negatif 2/7. Gitu. Oke, nah berarti dapat nih A-nya negatif 2/7, yang mana dia ini kurang harusnya ya, dari 1. Ya, bukan lebih dari 1, bahkan dia kurang dari 0 sih. Nah, berarti pernyataan ini tuh salah. Oke, dapat ya? Nah, sekarang kita cek pernyataan 2. Negatif 1 merupakan anggota dari daerah asal. Daerah asal itu artinya tuh daerah di mana nilai-nilai X itu terdefinisi di fungsi F-nya ya. Ya contoh kayak gini, kalau akar, daerah asalnya itu dia dalam akarnya itu harus nggak negatif, alias harus lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa nggak boleh negatif? Karena misalnya akar negatif 2, ini nggak bisa kita cari. Bilangan apa sih yang kalau dikali dirinya sendiri hasilnya negatif 2? Bilangan apa? Nggak akan ada gitu ya. Makanya ini domain dari fungsi yang memuat akar, ininya tuh harus lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi kita punya gini, domainnya itu
2 dikurangi AX ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, si A-nya tadi kita udah dapat kan ya, A-nya itu adalah -2/7. Jadi kita punya dikurang -2/7 X, ini harus lebih dari sama dengan 0. 2 tambah 2/7 X lebih dari sama dengan 0, pindah ruasin 2-nya jadi punya kayak gini, jadi negatif ya. Nah, terus kita kaliin deh, ya. 7-nya kaliin -2, jadinya -14. 2 sini pindahin ke bawah, jadi bagi. Nah, kita punya X-nya lebih dari sama dengan negatif berapa? -7 ya. Nah, ini adalah domain dari fungsi F-nya. Nah, kalau kita coba gambarin di garis bilangan, nilai X yang lebih dari -7, berarti di sini kan ya, dari sini ke sini, gitu. Ini domainnya itu semua nilai-nilai yang lebih dari -7 kayak -6, -5, -5,5 atau seterusnya lah ya. Nah, coba -1 merupakan anggota dari daerah asalnya gitu. Bener apa enggak nih? Nah, -1 itu ada di sini. Bener nggak? Nih, -1 ada di sini. Gitu. Jadi bener nih, dia itu anggota dari daerah asalnya karena dia terletak nilai yang lebih dari -7. Oke, jadi ini bener nih. Nah, gitu. Oke. Nah, sebetulnya gini, pernyataan satu itu salah ya. Pernyataan 2 itu benar. Ketika pernyataan 2 benar, maka akan ada 2 jawaban yang akan benar. Eh, sorry, cut. Nah, sekarang kita cek pernyataan ketiga. Katanya gini, ada bilangan prima C sehingga FC sama dengan 6. Artinya tuh gini ya, FC sama dengan 6. Nah, FC itu kayak gimana bentuknya? FC itu berarti kita ganti nilai X di sini ya. Nilai X di sini, sorry, sini, sama C. Kan kita punya fungsinya itu adalah 2 min A. X, A-nya tuh udah tahu ya tadi -2/7. Min ketemu min lagi dia jadi plus ya. Nah, X, ini ya, fungsinya. Nah, X di sini kita ganti sama C karena udah dinilai FC gini, gitu. Jadi plus 5, nah ini nilai FC-nya tuh sama dengan 6. Ada nggak sih nilai C, bilangan prima nih, yang memenuhin ini semua, persamaan ini? Nah, kita selesain ya. Selesain ini caranya gimana? Ini pindah ruasin dulu. Nah, berarti kita punya akar 2 tambah 2/7 C, jadi 6 kurang 5. 6 kurang 5 tuh kan hasilnya 1 ya. Jadi kita punya akar 2 tambah 2/7 C, C-nya masuk akar nih ya, sama dengan 1. Nah, ngilangin akar di sini sekarang, jadi problem ya. Caranya gimana? Ya wes kuadratin aja kedua ruasnya. Kita pangkatin nih kedua ruasnya. Jadi akarnya hilang, tinggal gini doang. 1 juga dikuadratin, hasilnya tetap 1 juga. Nah, berarti kita punya 2/7 C, 2-nya pindah ruas jadinya negatif. Jadi C-nya sama dengan 7 kaliin sini jadi -7, 2-nya pindahin bawah jadi 2, gitu. C yang memenuhi adalah -7/2, yang mana ini tuh bukan bilangan prima, boro-boro prima ya, bilangan bulat juga kagak gitu ya. Jadi ini pernyataan ini salah. Nah, berarti pernyataan yang benar cuman 2 aja, jawabannya adalah C. Oke, gitu. Lanjut ya. Nah, sekarang soalnya kayak gini nih. Diambil 2 bilangan secara acak dari bilangan asli 5, 6, 7, VW yang tidak harus berbeda. Jadi boleh aja nih V-nya itu sama kayak 7, W-nya itu bisa juga sama kayak V atau lainnya lah ya. Pertanyaannya apakah selisih keduanya kurang dari 9? Nah, sekarang putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke? Nah, ini yang menjadi masalah adalah ada V, ada W yang kita tuh nggak tahu nilainya berapa, ya. Nah, kira-kira nih, kalau diketahui ini doang, cukup nggak, ya? Oke, kita cek. Pertama kita selidikin dulu ya, bahwa si VW ini dia tuh harus bilangan asli. Bilangan asli itu artinya bilangan bulat, start-nya dari 1 ya. Nih, jadi himpunan bilangan asli, itu tuh dia 1 isinya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tahingga tuh, banyaknya ya. Nah, sekarang kita cek nih, kalau pernyataan 1 berlaku alias penjumlahan V plus W itu kurang dari 10,
bisa nggak sih kita tahu kalau selisih mereka ya, selisih itu berarti nilai yang besar dikurangi yang kecil, misalnya F kurangi W itu nilainya kurang dari 9. Bisa tahu nggak sih kita? Gitu. Oke, nah coba kita daftarin deh. VW bilangan asli yang dia itu kalau dijumlahin hasilnya 10. Coba kita daftarkan, misal kita tulis ini V, ini W, gitu ya. Coba andaikan nih V-nya 1. Kira-kira W-nya berapa sih yang kalau dijumlahin hasilnya itu kurang dari 10? W itu bilangan asli juga. Berarti W itu bisa aja 1. Kan 1 tambah 1 masih kurang dari 10. Bisa 2, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bisa nggak? 1 tambah 9 tuh 10 ya. Udah nggak kurang lagi dari 10. Nih berarti 9 nggak bisa. Jadi kemungkinan W itu cuma segini. 1 sampai 8 gitu. Nah, lanjut sekarang. Kalau misalnya si apa namanya? Si V-nya tuh 2 misalnya. Kemungkinan W-nya berapa? Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aja ya, sampai 7 ya. Soalnya 2 tambah 7 udah 9. 2 tambah 8 udah 10. Udah lebihin dari 10. Udah nggak kurang dari 10 gitu. Nah, ini kemungkinannya. Kalau V-nya 3, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalian bisa lihat polanya ya. Kalau ininya 4, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ininya 5, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau ininya 6, 1, 2, sampai 3. Kalau ininya 7, 1 sampai 2 aja. Kalau ininya 8, cuman 1 doang. Ya. Kalau ininya 9, nah, kemungkinan ya 0 kayak gitu ya. Kan 9 tambah 0, 9. 9 tambah 1 udah nggak kurang dari 10 lagi. Tapi sayangnya 0 itu bukan bilangan asli. Jadi nggak mungkin si W itu 0. Nah, berarti cuman kayak gini aja kemungkinannya. Oke? Jadi kemungkinan misal nih V-nya tuh ini 1 sampai 8, W-nya juga kemungkinannya ini. Nah, pertanyaannya, kalau kita tahu nih kemungkinan nilai VW ini, bisa nggak sih kita tahu kalau selisih mereka itu kurang dari 9? Kayak kalau kita bayangin aja, yang paling besar dulu selisihnya. Misal ini ya, 8 dikurangi 1 itu kan, nih kita dapat ya, selisihnya itu 8 kurang 1 itu 7, kayak gitu. Yang mana itu masih kurang dari 9. 7 kurang 1, 6, masih kurang dari 9, dan seterusnya. Ini juga sama, 7 kurang 2, misal gitu ya. 7 kurang 2, hasilnya 5, kayak gitu ya. Masih kurang dari 9. Ini juga 6 kurang 3. Misalnya selisih terbesarnya ini masih kurang dari 9 juga. Kalau kita lihat terus di sini, nah dia selisihnya akan selalu kurang dari 9. Artinya informasi ini doang tuh cukup buat kita nyari tahu selisihnya tuh kurang dari 9 apa enggak. Nah, maka info ini cukup nih. Gitu. Ini cukup. Oke. Sekarang kita lakukan hal yang sama buat nyari nih apakah info 2 ini cukup apa enggak. Informasi nomor 2. Katanya gini, V kalau dikali W, dia harus kurang dari 10. Nah, kita daftarin nih kemungkinannya, semua nilai V dan W yang kalau dikali itu kurang dari 10. Ingat, di sini VW itu harus bilangan asli. Contoh, kalau V-nya itu 1, berarti W-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kalau 10 masih bisa nggak? Enggak, soalnya 1 kali 10 nilainya udah nggak kurang lagi dari 10. Jadi ini nggak masuk. Nah, kita lakuin hal yang sama kalau V-nya 2. Berarti yang mungkin bisa 1, 2, 3, 4. 4 doang ya? Nah, sampai 4 nih. Terus kalau 3 nih, bisa 1, 2, sampai 3 doang. Kalau 4, 1 sampai 2 doang. Kalau 5, 1, udah ya, cuma dikali 1 doang. Kalau 6, cuma kali 1. Kalau 7, kali 1 juga. Terus kalau 8 nih, pindah sini ya. Kalau 8, kayak kita bikin lagi. Kalau 8, W-nya cuma 1. Kalau 9, W-nya cuma 1 juga. Kalau 10, nggak bisa. Soalnya 10 kali berapa yang hasilnya kurang dari 10? Kalau W-nya bilangan asli itu nggak ada gitu ya. Jadi cuma segini doang kemungkinannya. Nah, kalau kita lihat selisih W dan V itu gini ya. Ambil selisih terbesar deh. 9 kurangi 1 itu 8. Selisihnya masih kurang dari 9. 8 kurang 1 itu 7.
masih kurang dari 9. Begitupun kalau kita cek 4 kurang 2, itu 6. Masih kurang dari 9. 3 kurang 3, 0. 4 kurang 2, 2 gitu ya. Ini selisih mereka, PW ini, dia masih kurang dari 9. Kayak gitu. Artinya, kalau ini doang yang diketahui, ini masih cukup juga gitu. Nih, cukup nih buat ngejawab pertanyaan. Jadi mana nih? Jadi baik pernyataan satu ataupun dua itu cukup buat ngejawab pertanyaan di soal. Oke, itu ya untuk pembahasan soal nomor 13. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor terakhir nih. Apakah himpunan ini X1 di antara negatif satu dan satu di mana X ini bilangan real merupakan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak ini yang dikasih ya. Nah, putuskan apakah pernyataan satu dan dua berikut cukup buat dijawab pernyataan ini. Yuk kita cek dulu nih, pernyataan satunya cukup apakah gak? Pernyataan satu dia bilang gini katanya, si A itu di antara 0 dan 10 ya. Nah, kayak gitu. Kira-kira kita bisa nyelesain ini nggak? A itu kan nilainya sama kayak nilai mutlak ini. Berarti nilai mutlak ini tuh dia di antara 0 dan 10 juga. Nah, oke, kita bisa nggak sih nyari nilai X di mana gitu ya? 2x plus B kalau dimutlakin ini dia di antara 0 dan 10. Tentu saja ini nggak bisa. Kenapa? Karena si B ini kita belum tahu nilainya. Bisa aja negatif 1, 2, 3 dan itu akan mempengaruhi nilai si X ya. Jadi ini aja yang diketahui itu nggak cukup. Karena ada nilai B yang nggak kita ketahuin. Oke, ini nggak cukup nih. Sekarang kita cek pernyataan 2. Pernyataan 2 tuh katanya A dikurang B itu sama dengan 5. Nah, sekarang coba, bisa nggak kita selesain ini dengan informasi ini? Nilai mutlak dari 2x plus B sama dengan A ini tuh bisa dibongkar pakai definisi nilai mutlak. Ingat, definisi nilai mutlak itu, kalau kita punya ini sama dengan ini, maka ada dua kemungkinan. Pertama, ya, nilai yang ada di dalam mutlaknya ini bisa aja sama kayak A. Sini. Atau nilai yang ada di dalam mutlaknya ini sama kayak negatif A. Nah, kita selesaiin satu-satu ya. Kita coba pindah ruasin si B-nya ke kanan. Jadi 2X sama dengan B pindah ruas jadi negatif B. Nah, A dikurang B itu berapa sih? Udah tahu nih katanya 5. Tulisin, dia 5. Berarti kita punya X sama dengan 5/2. Nih, ini adalah salah satu solusi X-nya. Kedua, kita cari dari sini. Ini juga sama nih, B-nya pindah ruasin, jadi negatif A dikurang B. Nah, dari sini kita dapat X-nya sama dengan negatif A dikurangi B per 2. Nah, bisa nggak sih kita nyari tahu nilai X-nya kalau negatif A dikurang B itu kita nggak tahu nilainya berapa. Ingat, yang kita tahu tuh adalah A kurang B. Kalau negatif A dikurang B kita nggak tahu nih ya. Makanya ini kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, artinya kita belum bisa nentuin himpunan penyelesaian dari nilai mutlak ini kalau ini doang yang diketahuinya. Ya, jadi nggak cukup juga nih. 2 juga nggak cukup. Kalau satu nggak cukup, 2 nggak cukup, sekarang kita gabungkan mereka, fusion ya. Satu dan 2 kalau digabungin gimana? Yuk, lakuin hal yang sama kayak gini. Nilai mutlak dari 2x plus B sama dengan A, itu bisa dibongkar jadi dua bagian ya. Bisa aja 2x plus B sama dengan A, atau bisa aja 2x plus B sama dengan negatif A. Dari sini ntar kita punya 2x, B-nya pindah ruas jadi A min B. Nah, 2x sama dengan A min B kita tahu. Nih, di sini bahwa A min B itu adalah 5. Tulisin, berarti ini 5. Ntar x-nya dapat 5/2. Dapat, ya. Nah, kita lakuin hal yang sama ke sini, jadi 2x sama dengan min A min B. X-nya adalah min A min B per 2 kayak gini. Nah, bisa nggak sih kita nyari nilai X ini pakai informasi 2 ini? Ya, kayak kita coba cek ya. Di sini kan dikasih tahu kalau si apa namanya si B dari sini ya. Nih, dari A min B ini kita punya si min B ini sama aja kayak A-nya pindah ruas. Sama kayak 5 min A. Nah, coba kita masukin nih. Jadi min A dikurangin, enggak ya. Min B-nya kita ganti jadi ini. Min B-nya kita ganti jadi 5 min A gitu ya. Jadi kita ganti jadi 5 dikurang A. Tulisin lagi per 2-nya. Nah, min A jadi min 2A plus 5/2. Tuh, kita punya nih, oh nilai X itu sama kayak min 2A plus 5/2. Nilai A-nya kita tahu nggak ya?
rentang nilainya aja, tahu apa enggak? Ada informasi pernyataan satu ini. Katanya si A itu nilainya tuh di antara 0 dan 10, kayak gitu ya. Nah, kalau si A di antara ini dan ini, kira-kira nilai ini di antara apa dan apa? Yuk kita bongkar, caranya gini aja. Kan si A itu di antara 0 dan 10 ya. Nah, sekarang bentukin jadi kayak gini. Ya, kita munculin negatif 2A di sini. Gitu ya. Jadi, kita kalikan semua ruas dengan negatif 2. Ingat kalau tanda pertidaksamaan dikalikan bilangan negatif gitu ya di semua ruas ini akan berubah tandanya. Nih, jadi negatif 2 kali 0 jadi 0, negatif 2 kali 10 jadi negatif 20. Tapi tandanya berubah gitu. Nah, terus kita tambahin 5. Jadi negatif 2A tambah 5, ini pun sama, 0-nya tambah 5, negatif 20 tambah 5 jadi negatif 15. Next-nya, ini bagi 2. Ini kita bagi 2. Ini bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2. Gitu ya. Nah, ini adalah si X. Kan sama ya? Nah, berarti kita punya X-nya itu kayak gini nilainya. Ya, atau kalau dibaca lebih enak lagi gini kan, X-nya itu dia di antara ya, negatif 15 per 2 tuh dia sekitar negatif 7,5-an kali ya. Nah, 5 per 2 itu 2,5. Jadi nilai X-nya itu di antara negatif 7,5 dan 2,5 ya. Nah, apakah sekarang pertanyaannya, ini adalah himpunan penyelesaian dari ini? Gitu. Ini jelas sekali bukan himpunan penyelesaian, karena himpunan penyelesaiannya itu ini. Nih, nggak sama ya. Oke? Nah, maka kita udah bisa ngejawab nih si pertanyaan ini. Jawabannya ya dia bukan gitu. Oke, jadi kita bisa menjawab kalau dua pernyataan ini dipakai sekaligus. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi satu aja enggak. Oke, itu aja untuk pembahasan soal pengetahuan kuantitatif di UTBK 2023. Yuk, simak terus channel ini buat tahu pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan UTBK lainnya. Bye-bye, sampai ketemu nanti.